Baik, kita sapa guru kita Bunda Yunita STMR dari Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Bunda Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sekarang sudah lebih cerah, terang, benderang ya. Oke, baik, Alhamdulillah. sehat, dahsyat Bunda Yunita. Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Namun volumenya kayaknya perlu naik lagi nih. Oh Volume ya, suaranya perlu naik lagi nih. kurang kuat ya? Ya, kurang kuat. Alhamdulillah luar biasa dahsyat Ustadz. Oke, baik. Bapak sekalian, kita awali dengan sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasyan. Baik, untuk kesempatan kali ini agar ilmu itu bisa sampai ke hati, kita simak kajiannya bersama Bunda Yunita. Untuk itu layar dan waktu dipersilakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya volume perlu naik lagi nih Bu Yunita. Belum ya? Luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Cukup. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu yang penuh keberkahan ini di kajian subuh. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan sehingga pada yang pagi yang penuh berkah ini kita masih dipertemukan dalam majelis ilmu di kajian subuh ini. Yang saya hormati Ustadz Solicen serta Yayasan Mandat Rezeki Pusat kajian dan serta seluruh peserta yang ada di kajian subuh ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu. Saya menyadari bahwa saya bukanlah orang yang paling berilmu, maka apa yang akan saya sampaikan adalah sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan semoga menjadi manfaat bagi kita yang ada di sini. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di sini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ini off cam ini bisa pagi ini nggak ada rezeki nih. Nah coba buka dulu on camnya dulu. Siapa di sini yang bangunnya sebelum subuh? Ketik di kolom chat. Siapa di sini yang dari kota mana aja boleh ketik di kolom chat. Masya Allah, itu ada saya. Waalaikumsalam, Masya Allah, tabarakallah. Ini ada siapa lagi nih? Oke, baiklah. Baik, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema yaitu ketika ilmu belum sampai pada akhlaknya. Saya ingin share screen ya Ustadz.
Saya udah nggak ikut kajian jadi nggak ingat lagi saya nih Ustadz nge-share nih Ustadz. Bisa saya nggak ingat lagi Ustadz. Ya, silakan di full screen-nya. Oh sebentar, sebentar saya ulang lagi ya. Full screen ya. Sini, terus saya share. Terus full screennya tekan mana Ustadz? Itu sedang. Oke ini ya, oke siap. Oke. Sudah masuk? Udah masuk, tinggal full screen-nya. Full screen-nya belum? Eh, Apanya? Ininya ya. Full screen, full screen, full screen. Your screen tuh ini ya. Slideshow, slideshow, slideshow. Slideshow. Slideshow, oke slideshow. Oke, pilih from beginning. Pilih From beginning. Paling ujung. from beginning yang kolom ujung. Oh Paling yang ujung. Nah, itu deh. oke ujung. Oke siap. Kegedean nggak ya? Ya, cukup. Sip. Cukup ya. Nah, alhamdulillah ilmu agama adalah cahaya yang membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun, ukuran keberhasilan menuntut ilmu bukan hanya banyaknya kajian yang kita hadiri, banyaknya hafalan atau riyadhah yang kita miliki, ataupun banyaknya dalil yang dikuasai. Keberhasilan sejati adalah ketika ilmu tersebut dalam akhlak, adab, dan perilaku sehari-hari. Ada orang yang baru belajar agama, tetapi sudah mudah merendahkan orang lain. Ada yang rajin mengoreksi kesalahan orang lain, namun tidak ingat memperbaiki dirinya. Disinilah kita perlu bertanya, apakah ilmu itu sudah benar-benar sampai ke hati atau baru sebatas pengetahuan di kepala. Jadi kadang kita baru kenal ilmu MR, kita udah mulai merasa yang oh aku udah belajar, oh aku nggak mau dekat dengan dia, oh aku udah nggak bisa lagi dengan dia, oh begini, oh begitu. Nggak begitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita baru mengenal ilmu MR, janganlah pula kita merasa yang sudah paling suci, sudah yang paling mulia. Padahal orang yang belum belajar itu orang yang paling sangat membutuhkan ilmu ini. Makanya kita dikenalkan ilmu ini lebih dulu. Untuk apa? Untuk kita sampaikan. Untuk apa? Untuk kita praktekkan. Aku dapat ilmu bagus. Sayang banget loh kalau kamu nggak ikut seperti itu. Jadi bukan berarti kita sudah merasa yang paling mulia. Nah, tanda-tandanya ilmu itu belum sampai pada akhlaknya. Yang pertama itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Semakin seharusnya seorang itu semakin uh, bentar. Bentar. Jadi merasa diri lebih baik dari orang lain semakin seharusnya seseorang semakin menyadari banyaknya kekurangan dirinya, seharusnya kan seperti itu. Jika ilmu justru membuat seseorang merasa paling benar dan paling suci, maka adalah yang perlu dibenahi dalam proses belajarnya. Jadi kita harus belajarnya itu harus diperbaiki lagi belajarnya. Jangan pula kita yang merasa kita yang sudah paling paling suci, paling paling pintar gitu. Nah, jadi kita harus benahi proses belajar kita. Terus kita nggak boleh menghakimi orang lain itu. Mudah menghakimi nih. Nah, yang kedua ini yang mudah menghakimi. Menilai amal seseorang itu jauh lebih mudah Bapak Ibu daripada memperbaiki diri kita sendiri. Padahal kita tidak mengetahui perjalanan hidup, perjuangan hidup dan keadaan hati orang lain. Jadi jangan sampai kita mengukur amal amal orang lain itu daripada amal kita. Jadi kita itu jangan pula oh kita udah ikut kajian ini kajian itu terus kita menakar ilmu orang itu lebih banyak daripada ilmunya orang itu. Jangan Bapak Ibu. Jadi kita itu lebih bagus
menilai amal kita sudah banyakkah, apalagi yang belum diperbaikin, apalagi yang harus ditambah. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu proses perjalanan dia ketika saat dia hijrah, saat dia melakukan perjuangan kehidupan, terus bagaimana dia mencoba istiqomah gitu. Jadi jangan pernah kita pula yang menilai amal seseorang itu jauh lebih baik daripada amal kita gitu. Bisa jadi amal dia yang lebih banyak gitu, diam-diam, sembunyi-sembunyi gitu kan. Nah belum tentu amal kita yang sudah paling banyak, yang sudah lebih mulia gitu. Terus jangan pula menilai dia itu nggak pernah ada perubahan, dia itu nggak istiqomah, dia itu nggak berusaha, seperti itu Bapak Ibu. Padahal sepanjang perjalanan dia memperbaiki dirinya, itu dia juga proses, dan itu juga ada perubahannya, dan itu bisa kita nilai gitu. Jangan pula kita menghakiminya, jadi kita jangan pernah mudah menghakimi. Yang ketiga, keras dalam perkataan. Ilmu yang benar itu melahirkan kelembutan. Nah, kita belajar dari baginda Rasulullah SAW, dikenal sebagai pribadi apa Bapak Ibu? Lembut, santun, dan penuh kasih sayang. Meskipun beliau adalah juga manusia yang paling berilmu, beliau dihina, diapain, dia tetap dia lemah lembut. Nah, jangan pula kita keras dalam perkataan, kita sampai menyakiti di, jadi seakan kita itu sudah yang paling benar gitu, baik itu di depan forum umum gitu. Jadi jaga itu perkataan itu Bapak Ibu. Kalaupun mau menyampaikan, sampaikan dengan kelembutan, empat mata saja. Kalau memang ada yang mau diperbaiki ya perbaiki, dirilis ya dirilis, jangan sampai dibangkit-bangkit atau dibahas-bahas atau dikaji ulang gitu. Yang udah berlalu, udah dirilis ya udah gitu. Jadi jangan lagi keras-keras dalam perkataan. Ini lisan, pisau yang paling tajam itu adalah lisan Bapak Ibu. Perkataan kita itu membekas dan bisa terngiang dan bisa menimbulkan rasa sakit hati yang dalam. Yang keempat, itu suka dipuji karena ilmunya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau di dalam mana rezeki itu suka dipuji itu udah minus satu. Nah, jadi ketika tujuan belajar bergeser dari ridhonya Allah itu mencari pengakuan manusia, pencitraan, maka ilmu itu hilang keberkahannya. Pengen menonjol yang paling unggul gitu, itu udah hilang keberkahannya. Nah, jadi kita itu jangan sampai punya ilmu tapi suka dipuji. Oh, aku lebih hebat daripada dirimu. Oh, terus kau harus santun padaku. Oh, terus aku begini. Enggak begitu Bapak Ibu. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah melahirkan anak yang kita ajarkan ilmu, terus tiba-tiba anak itu tadi berkembang, terus tiba-tiba anak tadi itu lebih ini daripada kita. Kita seharusnya cuman mengucapkan saja alhamdulillah dia lebih ini. Dia sekarang sudah mandiri, alhamdulillah dia sudah lebih maju. Alhamdulillah sudah ini. Jadi kita bersyukur saja, kita puji dia, bukan berarti kita memujinya di depannya. Dalam hati saja. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ilmu ini berproses sama dia. Ternyata ketika dia belajar, dia bisa sukses mengamalkannya. Aku turut bangga ya Allah. Tapi bukan berarti semata-mata ketika kita punya ilmu, kita suka dipuji, enggak juga Bapak Ibu. Terus jangan pula merasa ketika anak yang kita lahirkan tadi, kita merasa tersaingi. Enggak. Kita tetap tahu santunnya kita, hormatnya kita. Oh dia bekas guruku, oh dia masih guruku, oh begini, oh begitu. Jadi kita tetap menjadi panutan, kita menjadi teladan. Nah itu Bapak Ibu, hati-hati ketika dia sudah banyak ilmu, terus dia bergeser dari mencari ridhonya Allah, dia mencari pencitraan, pengakuan manusia, maka ilmu itu bisa kehilangan keberkahannya Bapak Ibu. Nah mengapa hal ini bisa terjadi? Ilmu itu bertambah tetapi hati kita tidak bersih. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita banyak ilmu, hati kita tidak bersih dan tidak mau kita bersihkan, kita merasa lebih unggul, lebih ini, lebih itu, lebih ujub segala macamnya. Itu hati-hati Bapak Ibu. Itu membuat ketika ilmu itu gak sampai pada akhlaknya. Nah, lalu fokus pada kesalahan orang lain, bukan pada kekurangan diri sendiri. Dia lebih fokus kepada orang lain, terus dia gak mau introspeksi sama dirinya sendiri. Dia nggak mau bercermin pada dirinya, apa yang harus kuperbaiki, apa yang harus. Dia hari ini minta maaf, tapi besok dia ngegas lagi. Dia hari ini
ini begini, tapi besok dia menzolimi lagi, dia hari ini begini, tapi besok dia menghakimi lagi. Jadi percuma Bapak Ibu. Kalau dia mau mengakui kesalahan dirinya kepada orang lain, terus dia introspeksi dirinya sendiri, itu lebih bagus Bapak Ibu. Dan hati-hati, yang begini-begini nih, fokusnya pada kesalahan orang lain bukan pada kekurangan diri sendiri, itu yang membuat ketika ilmunya nggak sampai pada akhlaknya. Makanya kita pentingnya yang punya adab, punya akhlak Bapak Ibu. Lalu apalagi kurangnya bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi sebenarnya kalau kita mau punya ilmu dan kita memiliki akhlak, kita berteman yang lebih lagi, lebih apa, lebih soleh lagi, yang lebih apa, yang lebih beriman lagi, yang lebih apa, yang lebih tinggi lagi ilmunya. Jadi kita bisa jadi bahan introspeksi diri. Aku ini belum ada apa-apanya loh, gitu. Dibandingkan dia, masya Allah kita lihat sholatnya, masya Allah kita lihat puasanya, masya Allah kita lihat riyadhnya. Jadi kita bergaul lebih lagi daripada orang yang lebih soleh daripada kita. Jadi dari situ kita bercermin, belajar, introspeksi, di mana kekurangan aku, ini apa. Jadi ketika ada orang memberi masukan, kita masukin, kita bahas ke diri kita. Oh iya, oke, aku pertimbangkan, oke, aku perbaiki. Nah seperti itu. Lalu apalagi yang membuat hal ini ketika ilmu itu nggak bisa sampai pada akhlaknya. Belajar ilmu tetapi mengabaikan adab dan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mengabaikan itu adab tadi. Ketika kita cara menyampaikan ini segala macam, ada orang salah paham, itu karena otaknya dia, pikirannya dia berpikir dan menanamnya di dalam otaknya itu ya seperti itu. Dia menilai kita adalah yang di awal saat dia kenal, ya rok aja gitu. Ketika kita hijrah selama 6 tahun, dia nggak memandang perbaikan kita, perubahan kita, itu urusan dia. Sementara kita yang harus kita lakukan itu, jangan sampai mengabaikan adab dan pensucian jiwa kita tadi Bapak Ibu. Jangan sampai kita kehilangan akhlak. Kalau dia masih mau menilai kita seperti itu, hak dia gitu. Tapi ada banyak orang yang bisa menilai kita yang melakukan perubahan. Oh iya dia udah berubah, oh iya dia belajar, oh iya dia begini. Nah itu Bapak Ibu. Jadi hal-hal ini nih yang bisa membuat kita itu ketika ilmu kita tuh nggak sampai pada akhlaknya Bapak Ibu. Nah ciri-ciri ilmu yang sudah sampai ke hati itu yang pertama sekali itu semakin rendah hati Bapak Ibu, semakin tabayun, semakin tawadu, semakin rendah hati. Nggak lagi dia membawa dengan meledak-ledak, dengan penuh emosi, dengan pembalasan atau serangan gitu. Nggak perlu gitu. Dia mencari cari apa namanya, cari dukungan gitu, nggak perlu Bapak Ibu. Allah maha tahu dan Allah lebih tahu gitu. Jadi kalau kita ciri-cirinya ilmu kita tuh sudah sampai ke hati kita tuh, kita semakin rendah hati, menyikapinya itu lembut, nggak perlu kita menghakimi orang begini 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 gitu. Enggak, dia pun pasti tahu gitu. Terus jangan sampai bahasa tadi, kalimat-kalimat perkataan tadi tuh sampai menyayat hati orang lain gitu. Nah ketika udah tersayat itu rasanya gimana tuh Bapak Ibu. Dan yang berikutnya itu semakin mudah kita menghormati perbedaan dan menghargai orang lain. Jadi ketika kita ada temen yang belum sefrekuensi, kita bisa menghormati perbedaan itu Bapak Ibu. Kita bisa menghargai orang lain itu Bapak Ibu. Nggak perlu kita menyampaikan kalimat, oh begini, aku udah begini, oh begitu. Nggak perlu Bapak Ibu. Tapi masih bisa kita membahasnya dengan bahasa-bahasa yang lebih santun, pembicaraan yang lebih baik gitu. Jangan sampai oh begini begitu, nggak perlu Bapak Ibu. Jadi kita harus menghormati perbedaan dan menghargai orang lain. Kalau belum bisa kita menghormati perbedaan dan menghargai orang lain, calling down, kita lebih bagus jaga jarak atau kita kasih bahasa-bahasa yang lebih baik gitu. Tapi jangan sampai memutuskan tali silaturahmi gitu. Nah kalau kita udah bisa melakukan yang kedua ini Bapak Ibu, alhamdulillah itu pasti adem ayem, sejahtera gitu. Karena kalau kita terus berpikiran nggak positif, maka itu yang akan menghasilkan yang terjadi itu yang nggak positif gitu. Tapi kalau kita mencerna bahasanya dia dengan positif,
dengan pemahaman kita gitu yang lebih baik gitu, insya Allah baik-baik saja semuanya. Tapi kalau kita yang nggak bisa menyikapi dengan baik-baik gitu, perbedaan-perbedaan itu akan menjadi spekulasi yang paling utama dalam hidupnya, akan terjadi dan terjadi dan terulang. Nah seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, semakin lembut dalam menasihati. Jadi lembut-lembut saja menasihatinya, nggak usah lagi sampai ke forum, sampai ke kemana-mana lah gitu Bapak Ibu. Padahal dia bisa nelpon kita, dia bisa ini kita. Ini pribadi ya, saya nggak mau mencontohkan orang lain. Saya pribadi gitu. Jadi saling lembut saja nasihati. Tapi sebelum masuk dalam menasihatinya itu kita bisa gelar sajadah. Kita praktek ini ilmu MR-nya. Sholat tobat dulu, sholat hajat dulu, garputala dulu. Ya Allah, sampaikan ini ya Allah, dengan izinmu ya Allah, agar hati kami bisa sepaham lagi ya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu eh, keras-keras dalam perkataan, penyampaian, terus gontok-gontokan, nggak perlu. Semakin lembut, semakin kita bisa menasehati antar sesama, itu semakin lebih baik Bapak Ibu. Nggak ada lagi yang namanya eh, salah kesalahpahaman gitu. Nah, yang berikutnya itu semakin kita banyak beristighfar dan merasa amal kita masih kurang, itu bisa ilmu itu sampai ke hati kita Bapak Ibu. Kita merasa, oh aku ini belum ada apa-apanya ya Allah, ampun ya Allah gitu. Jadi kita semakin tawadu, semakin tabayun, semakin kita lembut, semakin kita sadar, semakin kita legowo, semakin kita lapang hati. Pokoknya semakin karena istighfar tadi menunjukkan kesadaran diri kita akan dosa-dosa kita, akan amal kita yang belum seberapa gitu. Jangan pernah merasa kita udah yang paling tinggi amalnya, udah yang paling mulia orangnya. Jangan Bapak Ibu. Jadi jangan memutuskan pula silaturahmi kita sama orang yang belum belajar ilmu mandar rezeki. Apalagi kita udah tahu ini ilmunya bagus. Siapa tahu kita menjadi inspirasi jalan untuk hijrahnya dia. Nah, untuk dia berada ke jalan kita juga, jalan yang benar, jalan menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Begitu Bapak Ibu. Semakin takut kita kepada Allah, bukan semakin bangga kita pada diri sendiri. Nah, jadi semakin kita takut pada Allah, kita tuh semakin takut kita sama dosa-dosa kita. Apa udah Allah ampuni, apa sudah Allah terima amal ibadah kita. Jadi bukan berarti semakin kita takut kepada Allah, kita semakin bangga sama diri kita. Bukan. Tapi semakin kita introspeksi diri, memperbaiki diri. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Semakin kita takut sama Allah, kita semakin kita memperbaiki diri gitu. Nah, ini poin-poin ciri-ciri ilmu yang sudah sampai ke hati Bapak Ibu. Jadi harus kita ingat ini sebagai pengingat diri kita nantinya untuk menjadi apa? Pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih soleh lagi, pribadi yang lebih soleha lagi, pribadi yang lebih taat lagi, pribadi yang lebih tabayun lagi. Jadi kalau kita punya ilmu yang sudah sampai ke hati, ketika orang zolim sama kita baru satu kali, jangan ingat itu Bapak Ibu. Kebiasaan manusia, ketika dia dizolimi satu kali, 1000 kebaikannya itu dihilangkan. Jangan Bapak Ibu, itu nggak boleh. Ketika dia zolim satu kali sama kita, masih ada 99 ribunya kebaikannya itu tadi sama kita Bapak Ibu. Dan itu wajib diingat, nggak boleh dilupakan, wajib diingat. Karena satunya kesalahan dia, terus 1000 kebaikan harus kita lupakan, nggak boleh Bapak Ibu. Saya masih mengingat kebaikan orang itu, masih ada kebaikannya, tapi saya hanya ingin calling down. Supaya apa? Supaya kita lebih tabayun dan tawadu. Ternyata ada yang perlu diperbaiki, ternyata ada yang harus kita lepas. Boleh, harus, tapi tetap tidak memutuskan silaturahmi, tidak memutuskan doa untuk orang tersebut. Nah, renungan buat kita Bapak Ibu. Bukan seberapa banyaknya kajian yang kita hadiri, bukan seberapa banyak pula kitab yang kita baca, bukan pula seberapa banyak dalil yang kita hafal, tetapi seberapa jauh ilmu itu mengubah cara kita berbicara, bersikap, menghormati sesama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pentingnya kita punya adab, pentingnya kita punya akhlak Bapak Ibu. Penting banget Bapak Ibu, bagaimana cara-cara menghormati antar sesama, bersikap, berbicara gitu. Itu penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita hubungan hablum minannas, hablum minallah, itu perlu kita jaga Bapak Ibu. Kalau kita mau
terus bentrok. Mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan? Ketika dia merasa paling benar, terus kita dianggapnya nggak nggak ada perubahan, nggak pokoknya nggak sesuai dengan keinginannya gitu. Mau sampai kapan kita gontok-gontokan? Mau sampai kapan kita adu argumen? Mau sampai kapan kita mengeluarkan pendapat yang paling benar? Mau sampai kapan? Tapi kalau kita tarik diri kita, apalagi sih yang harus kulakukan untuknya ya Allah, agar dia tahu kalau aku itu udah begini berusaha untuk perbaiki diri. Aku tuh udah begini di hadapan dia. Aku tuh udah praktek ilmu MR. Banyak loh ilmu MR itu loh Bapak Ibu yang harus kita praktekkan. Dari 10 jurus itu saja sudah banyak itu Bapak Ibu. Bagaimana kita menjaga terumbu karang, bagaimana kita POC menerima bungkus permen, bagaimana kita merilis RFF-nya kita, bagaimana kita harus bahagia tanpa syarat, bagaimana kita menjaga terumbu karang kita, bagaimana kita disiplin kata, bagaimana praktek itu aja Bapak Ibu. Dengan satu orang itu luar biasa itu Bapak Ibu. Ketika satu orang itu belum juga mau praktek dengan sungguh-sungguh, kita praktek saja. Ketika dia belum bisa menilai prakteknya kita dengan maksimal, urusan dia. Yang penting kita sama Allah, kita bilang Allah aku udah praktek. Ketika dia tidak nerima, itu urusan dia. Hanya engkau saja yang tahu ya Allah, hanya engkau saja yang maha tahu ya Allah, dan itu kuserahkan makhluk itu kepadamu. Jadi dari sini renungan ini Bapak Ibu, jadi bukan banyaknya kajian, bukan banyaknya dalil, bukannya banyaknya ilmu yang kita dapati, tapi bagaimana cara kita mengubah bicara kita, sikap kita, menghormati, jadi dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi di sini sebagai kata penutup dari saya, ilmu yang sejati itu bukanlah yang membuat seseorang itu terlihat hebat di mata manusia, tetapi yang membuatnya semakin tawadu di hadapan Allah. Karena pada akhirnya manusia itu tidak diukur dari banyaknya ilmu yang diketahuinya, melainkan dari seberapa jauh ilmu yang tersebut diamalkannya dan tercermin pada akhlaknya. Nah itu saja Ustadz, kajian kita pagi ini lebih kepada memperbaiki diri, lebih kepada eh, akhlak tadi, adab tadi, sopan santunnya kita, jangan sampai menghakimi. Nah ini aja dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, mengedepankan adab dan akhlak, bersikap lemah lembut, berpikiran positif, praktek lagi ilmunya 10 jurusnya. Jadi bukan saya merasa yang lebih mulia, enggak, saya juga belajar. Saya juga memperbaiki diri kok. Saya juga enggak menutup diri, saya enggak terlepas dari yang namanya eh, terlepas dari namanya hilap gitu. Dan saya juga manusia biasa, saya bukan malaikat, saya juga perlu memperbaiki diri. Saya gelar sejadah, sholat tobat, saya doakan orang, saya lepaskan semuanya. Kalau memang ini yang terbaik, saya lepas. Nah begitulah Ustadz, kajian ilmu kita pagi ini. Ketika ilmu belum sampai pada akhlaknya, inilah dia uh, materinya Ustadz. Terima kasih Ustadz Salicen, saya kembalikan sama Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bunda Yunita. Jadi eh, ternyata ya sudah seberapa banyak nih kita berubah gitu ya. Oke teman-teman semuanya coba sih. Siapa sih yang sudah terdampak gitu ya? Terdampak dari kajian MR Box ini lalu mulai berubah. Coba sih, coba, coba. Siapa nih di kolom chat diinfokan siapa yang sudah terdampak dari kajian Subah MR Box? Terdampaknya apa? Sudah ada perubahan gitu ya. Ngomongnya mulai tertata rapi, disiplin gitu ya. Ngomong yang baik-baik aja gitu ya. Sudah ya, Masya Allah. Terus terdapat bentul, oke. Terus mungkin pikirannya sudah mulai husnuzon terus gitu ya. Responnya sudah baik gitu ya. Akhlak kita sudah ada perubahan gitu ya. Akhlak itu kan ada dua kan, akhlakul mahmudah dan mazmumah ya. Mahmudah itu kan yang mulia, mazmumah itu akhlak yang tercela ya, belakang tercela. Nah, kita fokus tuh. Oke, nggak kalau lagi ya. Terima kasih. Alhamdulillah ada perubahan. Yes, Insya Allah. Juga lebih hati-hati lagi dalam berkata-kata. Yes, Alhamdulillah saya sudah siap belajar terus. Oke, siap-siap. Dan sudah, terima kasih banyak terutama untuk menjaga semangat biar tetap istiqomah. Yes, bagus, Mbak Beb. Alhamdulillah sudah lebih baik Ustaz. Oke, Masya Allah ya. Intinya ada perubahan ya. Nah, kalau udah ada perubahan kira-kira ilmu itu udah masuk ke hati Bapak Ibu sekalian belum gitu ya. Berarti kalau udah perubahan soal sampai ya.
sampai ke hati gitu ya. Sampai ke hati sudah berdampak pada perilaku kita gitu ya. Yang tadinya ya ukuran pertamanya itu adalah dari ibadah kita deh gitu ya. Udah ngaji sana sini, sholatnya masih bolong-bolong, ini nggak ngaruh lah itu. Ya gitu ya. Ibadah kita tuh penting ya, karena itu adalah standar kitanya adalah sholat. Ya, sholatnya harus diperbaiki terus gitu ya. Mulai dari sholat ibadah sholatnya itu, terus ya kata-kata kita ya. Eh, Selama ini kita tuh kan sering kata Bunda Yunita tadi, sering eh, mengingat keburukan orang kalau kebaikannya hilang gitu ya. Nah, terus kan saya sering buat tulisan ya pernah buat ini ya, buat kata yang ya kata yang bagus gitu ya. Eh saya pernah sampaikan juga aja di subuh ini ya. Ya. Jangan apa ingat untuk diri sendiri, ingat-ingat keburukan kita. Untuk orang lain, ingat-ingat kebaikannya. Sekali lagi, untuk diri sendiri, ingat keburukannya. Untuk orang lain, ingat kebaikannya. Jangan dibalik. Untuk diri sendiri, ingat kebaikannya. Aku loh, aku udah itu. Dan untuk orang lain, ingat keburukannya. Dia loh, sudah gini, sudah itu kebalik kan semuanya ya. Oke, boleh ditulis kolom chat ya. Untuk diri sendiri, ingat keburukannya. Untuk orang lain, ingat kebaikannya. Nah, ini adalah bentuk aplikasi dari ilmu yang sudah sampai ke hati menjadi akhlak. Kayak untuk diri sendiri, ingat keburukannya. Untuk orang lain, ingat kebaikannya. Yes, begitu ya. Ini adalah bentuk eh, aplikasi dari eh, ilmu. Bentuk nyata bahwa ilmu itu sudah sampai pada diri kita. Tapi kalau sudah belajar ilmu sana sini ternyata yang diingat keburukan orang terus gitu ya. Diri sendiri kebaikannya jadi ingat ini kayaknya belum ngaruh deh gitu ya. Untuk diri sendiri kayak ingat keburukannya dan untuk orang lain ingat kebaikannya. Oke, baik. Dulu selalu merasa benar tapi sekarang yang saya salah dia benar dan saya siap belajar. Oke, diri sendiri ya. Siap. Terima kasih teman-temannya ya. Boleh silakan kalau ada yang mau sharing-sharing, mau nanya-nanya, mau merasakan berbagi rasa dengan belajar ini gitu ya. Silakan teman-teman, boleh ya. Saya buka kunci audionya, Bapak bisa bisa open mic untuk mengeluarkan suaranya gitu ya. Berbagi rasa dan sebagainya. Silakan, mudah-mudahan. Oke, sambil dicek Mbak Yunita di kolom chat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu direspon. Silakan Mbak Yunita, nggak apa-apa. Eh, Sambil kita tunggu teman-teman yang mau berbagi rasa gitu ya. Oke ya, sekali lagi untuk diri sendiri ingat keburukannya, untuk orang lain ingat kebaikannya gitu ya. Ya, karena kalau kita nggak ingat keburukan kita, akhirnya kita nggak mau bertobat gitu ya. Kalau ingat yang baik aja gitu ya, nggak bertobat. Nah, kita ingat kebaikan orang, akhirnya kita apa bersyukur gitu ya. Oh iya, ya, ibu ini baik banget, alhamdulillah gitu. Bersyukur terus gitu ya. Ya silakan mah yang lain nih. Ini Bu Yunita ini baik banget yang bersyukur gitu ya, Bu Yunita ya. Kalau diingatnya Allah. keburukannya nggak bisa bersyukur gitu ya. Oke, Ya kalau kita ingat keburukan orang tersebut hanya satu kali, kita akan gontok-gontokan, kita akan perang ini, kita akan salah paham, kita akan selisih, kita akan jadi nggak punya teman, kita jadi musuh. Atau dan kita tadinya masih bisa berurusan sama orang tersebut, masih ada bisa keperluan sama orang tersebut. Akhirnya ketika kita ingat keburukannya tadi, apa putus kan tali silaturahmi. ya Nah betul. itu dia, jadi nggak dapet untungnya gitu. Ya Kalau berarti ngobrol ilmunya belum langsung ngefek ya. mengalah. Iya, Berarti kalau nggak kita praktek karena ilmunya nggak gitu. ngefek. Betul itu Ustaz. Mundur aja selangkah, tapi kita menang 1000 langkah. Itu dia. Wis mantap, mundur selangkah menang 1000 langkah. Ih keren ya. Oke, silakan teman-teman ada? Oh, boleh? Belum ada nampaknya. Saya untuk diri sendiri, oke masih pada nulis ya, tulis ya. Tadi saya ngeliat kok ada Bunda Rizka dari Palu ya. Bunda Rizka dari Palu itu Bunda Rizka yang si TMR kah? Nah, ini Umu Ariska nih Palu. Betul ya? Umu Ariska Palu ini yang si TMR kah yang pernah ngalami tsunami itu. Mana Mbak Umu Ariska ya? Umu Ariska nih. Seingat saya sering putar video beliau tuh ya. Video beliau ketika dikejar-kejar tsunami gitu ya. Bener nggak nih kira-kira nih? Kalau bener, mau juga dong mewariskan nanti kapan-kapan berbagi dong gitu. Bener nggak mewariskan ini mewariskan yang di Palu yang dikejar-kejar tsunami bukan sih? Iya ya.
Oke, masalah. Saya ingat ya, Mariska ya. Boleh buka tuh audionya, Mariska. Untuk diri sendiri ingat keburukannya. Oke. Belum ada nih yang mau bersuara teman semuanya? Belum nampak ya. Nanti kayak yang sekali lagi teman-teman TMR ya, TMR yang hadir di sini. Mohon doanya barusan gempa. Oh, gempa lagi ya, Pauli ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ya. Kita doakan yang di Palu ini diberi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini kayak mau gempa lagi hari Senin ya, Insya Allah. Ya, maka bersyukur teman-teman semuanya yang di daerah masing-masing yang masih aman, gak ada apa-apa. Ya, semangat terus praktek bertumbuh. Oke. Sebarkan kebaikan, berbagi MR Box, berbagi kebaikan lainnya ya. Semoga tak ada lagi kembali surat. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah aman ya. Insya Allah aman, 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 aman. Masya Allah. Oke, nampaknya belum ada yang mau didiskusikan ini. Silakan Bunda Yunita, boleh ditambah-tambahin lagi Bunda Yunita. Kalau emang belum ada lagi, ya nggak apa-apa, kita closing aja. Nggak apa-apa. Silakan. Suaranya Bunda Yunita belum keluar. Kalau di sini udah kuat loh Ustadz. Nah, baru. Tadi nggak keluar tadi. Oke, silakan. Udah keluar. Iya, saya juga lihat komen tadi kajiannya bagus, tapi suaranya pelan. Nggak, Masya Allah, maafin Nggak apa. saya gitu. Di Saya ngomong YouTube-nya tuh kenceng. perasaan udah kuat gitu kan. Saya melatih mencoba lemah lembut nih Ustadz. Supaya kelembutan kajian hari ini ya. Saya mohon maaf banget gitu. Nah, supaya Udah kok. Kenceng nggak? supaya saya tuh bisa gitu apa yang diinginkan orang tersebut, oh lemah lembut, oke gitu, ternyata kelembutan saya isi kajiannya, maafin saya. Masya Allah. Jadi saya ingin menambahkan saja, kalau prakteknya memang nggak mudah gitu, nggak mudah gitu, tapi pelan-pelan sertakanlah Allah gitu untuk dalam praktek keseharian kita mempraktekkan ilmu ini ya, menjadi pribadi yang lebih baik itu memang nggak mudah Bapak Ibu. Tapi kalau kita udah bilang sama Allah, Allah bantu gitu, Allah tolong aku gitu, Insya Allah Bapak Ibu, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu proses, memang betul-betul proses Bapak Ibu. Jadi nggak langsung simsalabim, sama kayak orang udah kecanduan nih, kecanduan ngerokok gitu kan, kecanduan narkoba gitu kan, atau kecanduan makan makan yang terbiasa dengan tepung, junk food gitu kan. Untuk merubahnya itu kan proses, karena itu kan udah menjadi kebiasaan gitu kan. Dan itu udah dilakukan rutin berulang-ulang, itu kan proses. Nah, jadi untuk yang begitu-gitu prosesnya tuh ada gitu, bertahap gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan kalau dia sungguh-sungguh insya Allah berhasil. Sama dengan merokok, nggak bisa langsung simsalabim berhenti. Bukan begitu Bapak Ibu? Coba komen. Bukan begitu Bapak? Coba komen di kolom chat gitu. Ketika istrinya meminta, Pak Su tolong berhenti gitu, kan nggak bisa simsalabim, bener nggak Bapak? Coba komen ini yang laki-lakinya ini, pasti dia pelan-pelan dulu. Hari ini misalnya dia habis 2 bungkus, ya betul Bun, nah tuh betul Pak, betul, butuh proses itu Bun, betul Bun, nah gitu kan. Nah jadi itu tuh butuh proses. Jadi hari ini 2 bungkus, bisa jadi besok dia 1 bungkus, bertahap lagi. Ketika dia sudah 1 bungkus, bisa jadi setengah bungkus gitu, bertahap lagi. Ketika sudah setengah bungkus, dia ketengan Bapak Bapak Ibu, ya kan Bapak. Nah ketengan, nah jadi ketika dia sudah ketengan, mulai tuh udah bisa nih, udah bisa nih kulepas, mulai deh tinggal gitu. Nah dalam proses itu kita butuh menemani orang tersebut. Untuk apa? Lebih baik. Untuk apa? Perubahannya ada, tapi jangan apa, jangan dihakimi, jangan pula begini begitu, jangan. Nah ini tambahan aja Bapak Ibu. Jadi ketika proses itu memang butuh butuh waktu, dan itu nggak mudah. Tapi siapa yang sungguh-sungguh menjada wajada, dialah yang berhasil, dialah yang akan menikmati hasilnya, dialah yang akan menuai hasilnya. Tapi kalau kita merasa yang lebih mulia tadi, percayalah dia akan mendapat poin nilai untuk dirinya sendiri. Oh, orang itu bipolar, oh orang itu begini, oh orang itu begitu. Nah nilainya itu nanti untuk diri dia sendiri. Hati-hati mengatakan orang lain, hati-hati dalam mengatakan orang lain. Ketika dia mengatakan orang itu begini begini begini, itu akan mantul ke dirinya sendiri. Itu adalah ilmu mana rezeki. Makanya kita jangan sampai menghakimi orang lain dengan poin-poin kalimat dari bibir kita. Kita hanya bisa menyampaikan nasihat-nasihat saja, tapi jangan sampai uh, Ireng. punya penilaian orang itu yang sampai tercetus dari bibir kita. Hati-hati itu. Dan itu nggak perlu saya sampaikan siapa, dan
di mana gitu, kenapa gitu nggak perlu gitu, karena saya belajarnya untuk diri saya sendiri. Kajian ini saya dapatkan juga bukan simsalabim, tapi memang ini judulnya sangat bagus gitu. Ketika ilmu itu sampai pada ahlaknya, tawadu, tabayun gitu, menyikapi persoalan itu lapang hati, nggak gontok-gontokan. Kalau dulu iya mungkin, oh iya begini begitu, jadi prosesnya itu memang nggak Iya, mudah. apalagi orang Sumatera ya. Kalau mau ya, kalau mau belajar itu luar biasa, Orang dan Sumatera prakteknya mak itu itu. berhasil itu luar biasa bisa. Itu saya Bunda, kalau ini ada yang tanya nih Bunda nih. Dia iya minta di boleh. kolom chatnya. Bunda, kalau kita menjauh dan menghindar untuk menjaga hati tidak mau terluka atau sakit hati lagi dengan cara blokir semua akses, gimana itu Bunda? Nah, kan memutuskan silaturahmi, kalau Pak Anas bilang memutuskan silaturahmi, tapi sebelumnya saya bilang makasih banyak, itu pertanyaannya bagus banget ya. Dulu saya seperti itu, terus terang, dulu saya seperti itu. Tapi ketika saya semakin kesini, saya nggak mau blokir orang itu, saya biarin aja. Tapi kalau bertanya untuk memutuskan itu, saya nggak punya hak ya untuk mengatakan itu benar, karena Allah melaknat, nggak boleh kalau kita memutuskan tali silaturahmi, maka diputus rezeki tadi. Kenapa? Silaturahmi itu kan memperpanjang umur, menambah rezeki. Nah itu, jadi saya bilang tadi, jangan ingat keburukannya kalau baru satu kali, masih ada 1.000 kebaikan yang lainnya. Nah, nanti yang nggak untung diri kita sendiri, sudah kita dilaknat sama Allah. Nah, kita diputus rezekinya, rahmatnya dari Allah. Kalau di sholat aja kita wajib sambung saf. Nah, kalau kita sambung saf, maka rezeki kita pun tersambung. Nah, seperti tapi kalau kita sholat merasa yang ini nggak mau rapat-rapat gitu kan, ya otomatis masuk setan. Nah, masuk setan, memutuskan silaturahmi, memutuskan rezeki kita. Itu nggak boleh, Bunda. Bagusnya dibuka saja, tapi diputuskan pertemanannya nggak apa-apa lewat sosmed tadi, nggak berteman lagi misalnya, nggak apa-apa. Tapi jangan diblokir, jangan pula apa namanya, sakit kali di hatiku, aku nggak terima lagi, nggak usah. Dia dihadirkan di dalam hidup Bunda itu untuk belajar memperbaiki diri kita sendiri, untuk pelajaran dalam hati kita, untuk hidup kita. Oh begini dihadirkan Allah, untuk apa? Jadi cerminan, supaya apa? Aku jangan begitu, cukup dia saja ya Allah. Nah ketika Bunda pengen memutuskan, nggak pengen berhubungan gitu kan, boleh gelar sajadah, Allah aku nggak sanggup lagi dengan makhlukmu ini, aku sholat taubat ya Allah, khusus ya Allah untuknya ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nah ada sih cerita Nabi ketika dia tidak ingin lagi berkomunikasi dengan orang tersebut, ada cerita Nabi. Tapi bukan berarti dia memutuskan silaturahminya, tidak. Dia masih ada berhubungan walaupun hanya sekedar sehelo, sapa dari kejauhan gitu. Hanya sekedar basa-basi. Cukup kita kita saja yang tahu hati kita tuh kecewa, hati kita tuh nggak bahagia, hati kita tuh terluka. Tapi kalau kita mau ajaib, kita nggak boleh sampai hati kita terluka, Bapak Ibu. Ada nyimpan benci, ada nyimpan dendam, nggak boleh. Jadi kalau mau ya tekan tombol +6, lepaskan saja dengan caranya sholat tobat. Nah garpu tala, bantu dengan garpu tala, nanti sholatin hajat. Allah, kalaupun nanti ketemu di jalan, lembutkan hatiku ya Allah, aku nggak ingin kelihatan kalau aku itu sedang marah sama dia, aku nggak ingin kelihatan kalau aku tuh kecewa sama dia, cukup engkau tahu saja ya Allah bagaimana karakter dia, bagaimana dia, aku sudah begini ya Allah. Nah begitu. Jadi Bunda kalau mau, jangan sampai memutuskan, lepas saja pertemanannya, tapi jangan sampai memblokir. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bunda. Nah, ini kalau Mudah-mudahan yang diblokir kita gimana Bunda? kalau kita diblokir urusan dia, hak Oke, dia. sip. Nah yang penting jangan kita yang zolim. Kalau orang lain mau zolim, dosanya kan dosa dia. Nggak dosa jadi kita, nggak jadi kita yang berdosa. Nah itu. Kita doakan Semoga aja bisa ya. sampai paham dan bermanfaat dan bisa membantu menjawab. Terima kasih. Siap, 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 siap. Oke, kalau masih gemetaran, kalau ketemu dan melihat SW-nya, beliau itu gimana? Yang ngapain gemetaran? Doa, 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 doa. Minta bantu Allah ya, teman-teman saya minta bantu Allah. Dia itu milik Allah, hatinya milik Allah, mulutnya milik Allah, matanya milik Allah. Minta bantu Allah. Betul. Ya, dengan suatu hajat, dan suatu obat, ya insya Allah ya. Teman-teman semangat. Oke, teman semuanya. Ternyata akhirnya ngobrol-ngobrol kita sampai jam 6.25 juga ya. Oke, Masya Allah. Kemudian ini di hari Sabtu, kita Sabtu itu, kalau kata Mas Adi Gunawan, saatnya berbakti pada ortu atau saatnya
saling membantu. Nah, akhirnya bahu membahu bantu membantu dari Sabtu teman semuanya ya. Oke ya, kita ini berbagi ilmu hari ini saatnya praktek. Kalau nggak praktek nggak efek. Berarti tadi yang masih belum mudah itu berarti prakteknya kurang. Maka praktek lagi ya, biar efeknya semakin dahsyat. Ya, oke, mungkin itu ya teman semuanya ya. Kalau boleh tuh suaranya kecil, pun nggak apa-apa, Katik. Ya, padahal Kecil, saya tuh udah kuat, ngerasa udah kuat tadi tuh, Ustaz. nggak Tapi apa-apa. ya Allah. Kecil tapi jelas kok bunda. Lebih baik kecil nyata, Nggak lebih baik apa-apa gede nanti nggak jelas. kalau mau nanti PowerPoint-nya nanti saya kasih materinya. Siap, 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 siap. Oke, teman-teman semuanya, itu aja ya teman semuanya ya. Hari ini insya Allah 626 kita tutup di kajian subuh Ahmad Pokok di pagi hari ini. Alhamdulillah ada 166 yang hadir. Kemarin ada 300 orang full dari Bunda Aisyah ya. Dengan Masya energi Allah. yang dahsyatnya gitu ya. Nah, kita praktek tuh kemarin yang materi tentang sedekah. Nah, sedekah juga menjadi pelembut hati kita. Maka kalau mau hati yang lembut, ya kita Penumpang sini ada sini. sedekah juga yaitu membutkan hati kita ya dan minta Allah yang membutkannya lunas amanah praktekkan nyicil bayarnya ya nggak apa-apa ya yang penting dibayar benda jangan dibayar ya syukur-syukur dilunaskan oleh yang punya eh, punya uangnya gitu ya nggak apa-apa oke itu aja bunda ya boleh sekali lagi di closing bunda Yunita untuk pemantapannya. Eh, Oke. silakan bunda Yunita. Closing hari ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, itu adalah tujuan utama untuk akhirat kita. Jadi apapun realitanya, mau keren saja, sikapi saja dengan bijaksana, jangan sampai kita terpancing, tetaplah mengalah, walaupun kita eh, harus 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 menahan gitu, tapi kita tidak akan dikalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pemenang sesungguhnya adalah Allah yang Maha lebih tahu. Itu saja dari saya Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berollah. Insya Allah dimudahkan semuanya, Bapak sekalian, menjadi pribadi-pribadi yang ajaib, pribadi-pribadi yang baik, ya. Karena kita nggak tahu ujungnya ya. Kemarin itu ada yang bertanya ya, sahabat kajian itu bertanya, Pak, eh, suami saya itu begini, gini, seandainya gini, seandainya gitu. Ya. Bun, kalau doa yang jelas, jangan seandainya lagi. Doa minta bantu Allah ya Allah. Jadikanlah suamiku yang, ya Allah, suamiku itu begini, ya Allah. Engkau yang bisa merubah hatinya, gitu ya. Lalu jangan berhenti berdoa gitu ya. Berdoa itu bisa jadi diijabahnya nggak saat ini. Bisa jadi kita udah nggak ada, terus diwujudkan doa-doa itu gitu ya. Maka jangan pernah berhenti berdoa, memohon gitu ya. Bisa jadi kita sekali lagi kita nggak ngelihat perwujudan doa itu. Bisa jadi seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doanya ingin menjadi keturunannya yang soleh, solihah, menjadi nabi-nabi. Ibrahim nggak melihat. Begitu Ibrahim wafat, lihat keajaibannya sekarang. Gitu ya. Maka jangan pernah berhenti berdoa teman-teman ya. Doakan semuanya. Ya, doakan semuanya. Dan doa itu menjadi eh, senjata kita. Dan ternyata sekali lagi bisa jadi doa-doa itu diijabah oleh Allah nggak di saat kita melihat, tapi jadi di waktu yang lain yang lebih tepat. Ya, kan yang penting kan di ujungnya kan gitu ya. Sekarang nggak apa-apa dia masih belum baik, nggak apa-apa. Sekarang yang penting ujungnya baik. Gitu ya. Jangan jadi sekarang baik ujungnya nggak baik, syukur-syukur baik selamanya gitu ya. Oke ya, teman-teman, terima kasih, semangat para donatur, para materi, para pengawal rezeki, terus praktekkan, terus belajar, bertumbuh bersama kami di kajian subuh MR Box. Terima kasih para donatur yang senantiasa setia, senantiasa menghadirkan rekening 905 940 itu sebagai rekening utama gitu ya. Itu dulu lah apa-apa gitu ya. Terima kasih. Insya Allah berkah manfaat. Yuk sama-sama atas nama Maha Rezeki, atas nama yang peduli, Ahmad Bok, juga para trainer, para pengawal rezeki, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam. Ya, masuk. Bunda Rizka Palu ini saya penasaran, Bunda Rizka Palu ini. Ayo, kapan Bunda Rizka ya berbagi ya dari kita semuanya. Insya Allah semakin dahsyat. Oke ya, lagu Amin. penutupnya apa nih? Oke, penutupnya seperti biasa ya, lagu Baitullah. Oke nih, afirmasinya teman-teman. Ya, jadi terus ya, afirmasi terus kehidupan kita banyak-banyakin ngomong alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah ngapa-ngapain. Alhamdulillah sudah ini itu yang baik ya. Silakan. Ya, tutup dengan simak lagu Cahaya Baitullah. Siap.
Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka. Yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka. Yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Serahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu ya Allah. Tutup dengan surat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih semuanya. Sini ya, and waiting for all untuk kita semuanya. Ketemu lagi esok di hari Ahad. Insya Allah. Insya Allah.